to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness that songs the path of peace, turn my striving into words of praise, breath of God show Christ in all. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. When the fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for
Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur bahwa Allah Sang Gembala yang baik tetap memelihara dan menjaga kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini saudara, kita akan bersama-sama beribadah di dalam kebaktian doa. Dan mari saudara, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti kebaktian doa ini dengan saat teduh. Mari saudara, kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 42 ayat yang kedua berbunyi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, apakah saat ini ketika kita menghadiri ibadah ini, kita punya satu kerinduan yang sama seperti apa yang dituliskan oleh Mazmur? Kita seperti rusa yang merindukan sungai, yang sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan, dan kita begitu rindu untuk menyembah Tuhan. Karena itu marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita menyanyikan pujian seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku, seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Sungguh Tuhanlah kekuatan dan perisai kita. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hatiku, ku rindu menyembah. Serukan namanya Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau sekali kita katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Apalagi pada saat ini ketika kami menghadapi pergumulan yang besar yang sedang kami hadapi. COVID-19 yang datang di tengah-tengah kehidupan kami. Kadang-kadang kami merasa kelemahan dalam diri kami. Kami merasa banyak tekanan dalam kehidupan kami. Sehingga kami seringkali lebih memilih tidak mencari Engkau. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, satu lagu-Mu mengatakan, Kaulah segalanya bagiku. Kaulah Tuhan, Kaulah Juru Selamat kami. Kaulah yang kami percaya memegang segenap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami gak pernah tahu besok apa yang akan kami hadapi. Bahkan sesudah kami menjalani ibadah doa ini, kami gak tahu apa yang akan kami hadapi. Tapi kami hanya percaya satu janji-Mu nyata. Bahwa Kau tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan kami dan Kau selalu menepati janji-Mu. Tuhan, hari ini justru kami rindu. Kami kembali lagi mengingat segenap janji. Dan kami boleh mengambil keputusan untuk ikut Engkau. Karena Engkau segalanya bagi kami. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Saya rindu juga mengajak hari ini, marilah kita mengambil waktu tenang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apalah lagu yang baru saja kita nyanyikan sungguh-sungguh berasal dari hati kita yang paling dalam. Mungkin ada bapak-bapak ibu yang sudah merasa mungkin kecewa, merasa kering, merasa bosan dengan ibadah online. Sehingga kita menjalani ibadah demi ibadah tanpa ada makna yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi marilah hari ini kita mengambil waktu doa pribadi di hadapan Tuhan. Apakah sungguh Tuhan masih menjadi yang utama dalam hidup kita? Tuhan, ajarlah kami. Ingatkan kami bahwa Engkaulah pemegang kehidupan kami. Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Tidak ada satu kuasa pun yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Sehingga kami tidak pernah sedikit pun ragu untuk datang kepada Engkau. Dan kalau hari ini kami sudah mulai kering, mulai menjauh daripada-Mu Tuhan, biarlah hari ini Tuhan menjadi satu kesempatan bagi kami untuk kembali kami memandang Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, tolonglah kami, pimpin kami, agar kami sungguh boleh menjadi umat-Mu yang terus mengandalkan Engkau, terus percaya kepada setiap janji-Mu. Tuhan, tolong di dalam kelemahan kami, berilah kekuatan, berilah iman itu terus, agar kami selalu bisa memandang kepada Engkau. Inilah doa kami. Kami rindu menikmati Engkau dalam ibadah doa pada hari ini. Dan kami rindu mendengar suara-Mu lebih lagi Tuhan. Pimpin kami. Inilah segenap kerinduan kami. Inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu, hari ini percayakah engkau bahwa Tuhan kita pantas menjadi andalan kita dalam kehidupan kita? Mampukah kita mengungkapkan segenap doa kita kepada Tuhan? Karena sungguh Dialah sumber pengharapan kita. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, kita sadar hari ini bukan dengan kekuatan kita bilang jalani hidup ini. Karena kita minta Tuhan yang ada di samping kita memimpin kita, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa merenungkan dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami di tengah situasi apapun. Tuhan tetap memberkati dan menyertai setiap kami. Dan saat ini ya Bapa, kami saat ini akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong baik hamba-Mu yang lemah yang terbatas ini, kiranya Kau boleh pakai menjadi berkat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami yang merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong beri kami hikmat anugerah, supaya sungguh firman Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu mengasihi dan menuruti. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Saudara kasih, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara kasih, Oswald Chambers di dalam buku renungannya, My Utmost for His Highest, berkata demikian. Tuhan kita tidak pernah menuntut ketaatan kita. Dia menekankan dengan sangat jelas pada apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi dia tidak pernah memaksa kita melakukannya. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Oswald Chambers ini, saudara, adalah gambaran dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kata jikalau di sini, saudara, bukanlah sebuah paksaan, tetapi sebuah kondisi yang harus dimiliki sebelum kita melakukan sesuatu. Misal saja, saudara, jika kita ingin pergi, maka kita bisa mengatakan, jikalau aku sehat, aku akan pergi. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 15 ini, saudara, kata jikalau adalah jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita seharusnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jika kita tidak mengasihinya, maka kita tidak akan menuruti atau mentaatinya. Jadi kata ketaatan kepada Tuhan Yesus memang bukanlah sebuah paksaan, tetapi merupakan bentuk nyata dari kasih kita kepadanya. Ketaatan bukanlah bentuk ketakutan kita kepada Tuhan Yesus, tetapi sebagai bentuk relasi yang indah antara kita dengan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki relasi yang indah dengan Kristus, selalu bersekutu dengannya, maka kita selalu rindu untuk menyenangkannya dengan melakukan apa yang dikatakan kepada kita. Saudara, sama seperti relasi antara orang tua dengan anak. Jika terjadi relasi yang baik dan indah antara orang tua dan anak, maka sang anak akan cenderung ingin membahagiakan, menyenangkan orang tuanya. Bukan karena paksaan atau ketakutan, karena hukuman, karena memang sang anak mengasihi orang tuanya. Setelah saat ini kecenderungan orang tua adalah memaksa anak-anaknya untuk mentaati dengan ancaman. Misalkan saja, saudara, orang tua mungkin berkata, jika kamu tidak mau cuci piring, nanti uang jajanmu akan dipotong. Kalau kamu tidak mau berhenti main gadget, nanti kamu tidak boleh main selama seminggu. Terkadang memang ancaman ini efektif, ya, supaya anak bisa melakukan apa yang kita perintahkan atau kehendaki. Hanya saja, saudara, apakah kita senang anak kita mentaati karena ancaman kita? Apakah selalu, saudara, kita ancam jika kita ingin anak kita melakukan perintah kita? Tentu, saudara, kita tidak ingin anak kita mentaati karena ancaman atau paksaan kita. Kita berharap, saudara, kita bisa memberikan nasihat atau perintah kepada kita. Mereka melakukan karena mereka mengasihi kita. Ketaatan yang seharusnya adalah karena mengasihi dan bukan karena ancaman. Kristus jelas menyatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hal ini juga kembali ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 21. Dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi bukti seorang mengasihi Tuhan Yesus, maka dia akan memegang, memelihara, dan melakukan perintah Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kepada kita semua, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Saudara, saya percaya tentu ketika kita ditanya seperti ini, maka umumnya kita akan menjawab, ya, saya mengasihi Tuhan Yesus. Hanya saja, saudara, apakah kita sudah membuktikan kasih kita dengan ketaatan kita melakukan firman Tuhan? Saudara, jujur, kalau saya katakan kita semua juga mungkin mengalami hal yang sama. Inilah yang sebenarnya memang sangat berat bagi kita. Banyak tantangan dan pergumulan kehidupan kita yang membuat kita bergumul melakukan firman Tuhan. Terkadang, saudara, kita lebih banyak mendengar suara dari pihak-pihak sekitar kita daripada suara Tuhan sendiri. Kita lebih sering melakukan apa yang kita anggap baik daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan sendiri pun tahu, saudara, bahwa sebagai murid-muridnya, mereka juga tidak saatnya banyak pergumulan, tantangan di dalam menghadapi kehidupan mereka.
Saudara, karena itulah kalau kita lihat membaca firman Tuhan, maka ketika Kristus tahu murid-muridnya atau setiap kita mengalami pergumulan, mengalami kesulitan di dalam melakukan perintahnya, maka Kristus mengutus Roh Kudus kepada kita sebagai penolong, sebagai murid-muridnya, saudara. Nah, pertanyaan Anda, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anaknya? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Tentu, saudara, ketika kita ditanya seperti ini, pada umumnya kita menjawab, ya, saya mengasihi Tuhan Yesus. Hanya saja, saudara, apakah kita sudah membuktikan kasih kita dengan ketaatan kita melakukan firman Tuhan? Nah, saudara, jujur inilah yang memang sangat berat bagi kita. Banyak tantangan dan pergumulan kehidupan kita yang membuat kita bergumul untuk melakukan firman Tuhan. Terkadang kita lebih banyak mendengar suara dari pihak-pihak sekitar kita daripada suara Tuhan sendiri. Mungkin suami kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita. Atau kita lebih sering melakukan apa yang kita anggap lebih baik daripada firman Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa memang sebagai murid-muridnya kita sulit untuk mentaati firman Tuhan. Karena itulah Kristus mengutus Roh Kudus kepada kita. Di dalam ayat 16 dan 17 Tuhan Yesus berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara, menarik, saudara, kata penolong di sini. Kata penolong di sini diambil dari kata parakletos yang berarti adalah seorang pendamping, seorang penasehat atau pembela. Parakletos berasal dari dua kata, yaitu para dan kletos. Para itu pendamping, kletos itu adalah dia yang dipanggil. Artinya, saudara, parakletos adalah seorang penasehat, seorang pembela yang siap menolong, siap menyertai, siap dikatakan menolong setiap anak-anaknya. Dia adalah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai dan menolong setiap anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Dikatakan Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, itulah, saudara, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, kita tahu, saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita tahu pergumulan yang tidak mudah. Karena itulah, saudara, dari bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Karena itulah, saudara, mari, saudara, jangan lupa libatkan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita memulai hari kita, mari kita datang kepada Allah kita, berdoa, minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka kita akan hidup dalam kebenaran Allah yang sesuai dengan firman-Nya. Roh Kudus dapat menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dan menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setelah ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, libatkan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan itu bisa mengoreksi hidup kita dan menolong kita, bisa merubah hidup kita. Ketika kita sedang bergumul dalam kehidupan kita, libatkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus adalah penasihat kita, yang memberikan suara kebenaran kepada kita, sehingga kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita terbukti benar-benar mengasihi Tuhan kita. Saudara, karena itulah, saudara, janganlah kita mengasihi Tuhan kita hanya dengan perkataan saja, tetapi juga dengan perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Siapa yang mengasihi Tuhan, maka seharusnya dia mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Percayalah, saudara, ketika kita sungguh-sungguh rindu mengasihi Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong, menyertai, dan memberikan nasihat dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita di dalam kebenaran Allah. Dan kiranya Tuhan terus menyertai setiap kita,
untuk menjadi anak-anak-Nya yang setia dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur ketika Allah sudah datang menjelma menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, menebus kami Tuhan. Dan kami tahu juga ketika kami menjalani hidup kami hari-hari dalam kehidupan ini yang tidak mudah, ada banyak perkara, ada banyak pergumulan yang membuat kami bahkan lupa atau tidak melakukan firman-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kami bersyukur ketika Allah Roh Kudus juga sudah diutus datang dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami rindu seperti firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus juga boleh menolong setiap kami, memimpin hidup kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang benar-benar menyatakan kebenaran dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kami Bapa, Tuhan pimpin kami, supaya sungguh hidup kami adalah hidup yang boleh mengasihi Tuhan, menyatakan diri kami sebagai murid-Mu yang sejati, bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan nyata di dalam kebenaran yang kami lakukan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami Bapa untuk selalu bersyukur dan belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yang mengorbankan hidupnya bagi kami. Dan biarlah kami juga boleh belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari saat ini kita juga akan berdoa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Saudara, yang pertama, saudara, mari kita berdoa. Seperti firman Tuhan, kita berdoa untuk kesetiaan iman kita sebagai anak-anak Allah. Untuk setia di masa sulit ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, setiap kami, orang yang percaya kepada Kristus. Kami tahu Tuhan dalam kehidupan saat ini tidak mudah di masa pandemi ini. Kami berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak mudah kami hadapi. Bahkan terkadang kami bisa meragukan iman kami kepadamu Bapa. Kami bertanya kenapa Tuhan tidak menolong kami. Tetapi ajalah Bapa, kami boleh melihat selalu kebaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberikan kami kesetiaan. Tuhan peliharalah iman kami Tuhan. Supaya kami tidak kalah, kami tidak jatuh. Bahkan kami juga Tuhan tidak meninggalkan Engkau. Tetapi kami boleh tetap setia. Walaupun kami masih ibadah di rumah. Tapi biarlah Tuhan tolong kami Bapa. Kami tetap setia kepadamu. Jangan biarkan kami meninggalkan Engkau Tuhan. Terus Engkau boleh panggil kami. Engkau terus tarik kami Bapa. Sehingga kami semakin mendekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan pelihara setiap kami. Tuhan tolong setiap kami. Terpujilah Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita berdoa juga bagi jemaat yang terpapar COVID, baik yang di rumah atau di rumah sakit, yang mereka juga dirawat secara intensif di rumah sakit atau juga di isolasi mandiri. Kiranya Tuhan boleh menolong, menyertai dan memulihkan mereka. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan, kegentaran. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Itu tetap menolong, menyertai dan memulihkan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa Tuhan. Secara khusus bagi jemaat-Mu, ya Tuhan yang terpapar oleh virus COVID-19. Mungkin mereka tidak ingin, mereka sudah berusaha menghindari. Tapi kenyataan mereka juga terpapar oleh COVID ini Tuhan. Tapi kami berdoa Bapa, kami percaya, ya Bapa Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Ada mereka yang dirawat di rumah sakit, Tuhan tolong Tuhan hiburkan mereka. Walaupun mereka tidak berjumpa dengan keluarga mereka, terpisah sementara. Tapi Tuhan ada menyertai mereka. Buat jemaat yang harus dirawat di rumah isolasi mandiri, Tuhan juga tolong mereka. Tetap Tuhan nyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu. Dan terlebih lagi Bapa, biarlah Engkau juga menguatkan iman mereka. Meneguhkan supaya di tengah kekhawatiran mereka, ketakutan, kegentaran mereka, Engkau gembala yang baik tetap menyertai mereka. Dan Tuhan juga jaga setiap kami Bapa. Engkau pelihara setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong. Ya Bapa, sebagai manusia kami tidak bisa jujur Tuhan menghindar terkadang dengan begitu banyak ketemu dengan orang.
Tetapi kami rindu Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami Tuhan dari paparan virus COVID-19 ini. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, dan kami percaya Tuhan ada, boleh menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita berdoa juga untuk proses vaksinasi yang masih terus berlangsung. Kita bersyukur bagaimana kita tahu vaksinasi bisa berjalan dengan baik, dan kita rindu ya masyarakat Indonesia bisa divaksin sehingga bisa mempercepat pencegahan penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Dan kita juga berdoa dan pergumulan setiap kita sebagai terkena dampak daripada COVID ini. Pergumulan keluarga, ekonomi, kesehatan, kiranya Tuhan boleh tetap menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini Tuhan untuk proses vaksinasi yang terus berlangsung di negara kami. Kami bersyukur Bapa, negara kami juga bisa melangsungkan proses vaksinasi dengan baik. Hampir di seluruh daerah sudah melakukan, walaupun belum semua. Tapi kami bersyukur bagaimana semua bisa berjalan dengan baik, dan kami rindu Tuhan jemaat-Mu yang sudah divaksin, bersyukur tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga kami yang belum, kami terus berharap Tuhan juga membuka jalan supaya kami juga menerima vaksin, sehingga kami bisa sehat, kami kuat, dan juga bisa mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa Bapa, kiranya juga Tuhan terus tolong setiap kami yang mengalami dampak daripada COVID ini. Di dalam usaha pekerjaan kami tahu ada mereka yang jatuh bangun, mereka juga yang harus terkena PHK. Tapi Tuhan tolong Bapa, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan hikmat supaya mereka tetap berusaha. Ya Bapa, kami percaya ketika mereka berusaha dengan kerja keras mereka, maka Tuhan akan memberkati. Berdoa juga untuk pergumulan kesehatan, tengah kekhawatiran, ketakutan, Tuhan juga boleh pelihara. Tuhan juga tolong Bapa untuk keluarga setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan, biarlah Tuhan menjadi Allah yang hadir dalam keluarga kami. Engkau Allah yang tetap menolong kami, memberikan keharmonisan, memberikan hubungan yang baik antara suami, istri, orang tua, dan anak. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang Tuhan terus berkati di tengah masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami belajar bahwa Tuhan tetap gembala kami yang baik, yang tetap mencukupi segala kebutuhan kami. Terpujilah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini saya persilakan untuk setiap kita berdoa untuk pergumulan setiap pribadi kita. Bahwa apapun pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Bapa di surga, kami bawa semua pergumulan kami kepadamu Tuhan. Engkau tahu setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami rindu Engkau boleh menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Beri kami juga Bapa kesabaran untuk menanti jawaban Tuhan. Beri kami juga hikmat Tuhan untuk mengerti, memahami. Ada banyak perkara dalam kehidupan kami yang tidak kami pahami. Tapi biarlah dengan hikmat Tuhan, kami boleh mengerti, memahami, dan tetap melangkah di dalam jalan Tuhan. Walaupun kehidupan ini sulit, kami percaya Tuhan tetap ada bersama kami. Kalau dalam saat ini kami juga dalam situasi yang baik, ajal kami juga tetap bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian doa kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita menerima doa berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih yang mengasihi Tuhan, marilah kita menyatakan kasih kita dengan melakukan mentaati kebenaran firman-Nya. Sebagai anak-anak-Nya, mari kita rindu, kita boleh menyenangkan hati Tuhan dengan mentaati setia akan kebenaran-Nya, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita saat teduh. Holy Spirit.
to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. guide us through the greatest and the least. Gentleness and songs the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit from creation's start, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk for your ways. When the fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice. That in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit,